Sekali lagi Tuhan, yuk sama-sama kita angkat tangan kita memberkati Ibu kekasih kita untuk Ibu Gembala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Ibu Gembala yang mengasihi Tuhan, yang boleh menuntun kami ya Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, mendekat sama Tuhan. Tuhan berkati Ibu Hana dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan tudung perlindungan Allah sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat. Berkati Bapak dalam kehidupannya, Tuhan terus menjaganya ya Bapak. Terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk seluruh para pelayan-pelayan UMAS, para leader, bahkan juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin pujian pada hari ini ya Tuhan, bahkan soundman Tuhan Yesus yang memegang ya Tuhan multimedia, setiap kami yang melayani hari ini, Asyar ya Tuhan Yesus, bahkan setiap kami nanti akan melayani sepanjang hari ini, kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, bahkan kami dimampukan untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan Oma-Oma yang boleh hadir hari ini, kami katakan kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami siap memuji firman Tuhan. Haleluya, siap memuji firman Tuhan. Amin, amin. Oke, sebelum duduk, tolong kasih tahu kiri kanan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Sehat selalu dan diberkati Tuhan.
janji-janji-Mu, sampai kami terus melihat sesuatu kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan terus memuji Engkau dengan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Terima kasih Mas kiri kanan, katakan aku percaya Tuhanku dahsyat.
Stop dulu. Stop dulu. Tolong kasih tahu dulu, rangkul temannya, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Karena Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya
beribadah bersama-sama teman-teman kami di Umas GBI Tapak Siring. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk setiap kesempatan di mana kami boleh sharing satu dengan yang lain, untuk setiap kesempatan di mana kami boleh melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami terus Tuhan, oh Tuhan, tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak henti-hentinya kami terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berfirmanlah pada hari ini, oh pada setiap kami, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kami boleh lakukan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Setiap rancangan iblis yang hendak mengacaukan firman Tuhan, yang membuat huru hara, yang mengintimidasi, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini boleh kami terima. Oh Tuhan, kami boleh menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu boleh ditanam pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim worshiper yang luar biasa. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini. Saya senang sekali boleh berjumpa lagi. Saya melihat teman-teman yang lama tidak hadir, boleh berada di tempat ini. Semua anugerah Tuhan, semua kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita bisa bersama-sama itu semua kemurahan Tuhan. Yuk kita lihat hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mau belajar firman Tuhan, judulnya Powerful Disciples. Sama-sama katakan Powerful Disciples. Ya, bahasa Indonesianya murid yang penuh dengan kuasa. Ya, katakan sama-sama, murid yang penuh dengan kuasa. Amin. Aminnya kok belum yakin ya? Belum yakin karena belum ngerti firman Tuhannya, Bu Hana. Mosok toh Bu Hana? Iya, ya. Kita harus jadi murid yang penuh dengan kuasa. Jangan kita setiap hari Senin atau Minggu kucruk ke gereja, kucruk pulang. Hari Senin ke gereja, pulang lagi. Oh, dapat makanan, pulang lagi. Udah cuman gitu aja. Tetapi kita mau sama-sama. Kita tidak hanya menjadi pengunjung gereja. Siapa di sini pengunjung gereja? Pengunjung gereja, tapi muridnya Tuhan, amin. Kita jadi murid, amin ya. Kita nggak cuma jadi pengunjung, tapi kita jadi murid, ya. Beda, pengunjung dengan murid itu beda. Nah, hari ini kita mau lihat, ini pesawat yang apa ya? Iya, ya. Wow, ini pesawat yang kemarin baru saja menewaskan hampir 260 jiwa ya, 250 berapa gitu ya. Oh, mengerikan sekali, mengerikan sekali. Baru lepas landas 30 detik. 30 detik. Itu nggak lama, 30 detik itu tuh 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30. Wah, itu ngeri sekali pesawat ini ya. Sehingga apa yang terjadi ya? Terlambat. Duor gitu ya. Penuh dengan teriakan dan tangisan. Semuanya terlambat. Nah, kok terlambat gimana toh Bu Hana? Ya. Sekarang kita lihat rasanya sedih ya. Kita lihat berapa jiwa yang sudah kenal Tuhan, berapa jiwa yang belum kenal Tuhan. Nah ya, nah yang belum kenal Tuhan kita nggak sempat untuk apa? Untuk injili. Kita nggak sempat untuk memperkenalkan Tuhan. Sudah duer. Akhirnya mereka diterima oleh siapa? Bersukacita itu. Ya. Mereka bersukacita di bawah ya. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan, biar kalau Tuhan kasih kesempatan pada kita ya, jangan kita sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Saya berulang kali dalam mezbah keluarga kami ya, saya dengan suami saya, dengan anak saya, nah, kita jangan sampai terlambat. Apa yang kita bisa lakukan, kita melayani Tuhan, melayani dengan all out, dengan sungguh-sungguh ya. Jangan separuh hati ya. Nah, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jangan sampai kita terlambat.
waktunya nggak lama lagi. Mungkin kita tidak mengalami jenis-jenis yang tertimpa kecelakaan tadi, tapi waktunya nggak lama. Kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Tuhan Yesus segera datang. Siapa percaya Tuhan Yesus segera datang? Oh, ternyata tidak ada tangan yang tidak diangkat, semuanya diangkat. Atau tidak ada yang nggak percaya? Yang nggak percaya coba angkat tangannya. Oh, nggak ada. Artinya semua percaya ya bahwa Tuhan Yesus segera datang. Ya, Tuhan Yesus segera datang. Ya, kita percaya semua. Nah, sekarang tanda-tandanya apa kedatangan Tuhan? Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kita belum memberitakan Injil. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita belum percaya Tuhan, rajin ke gereja, tapi cuma jadi pengunjung, nggak pernah jadi murid. Kalau diajarin baca Alkitab, nggak baca Alkitab. Kita cuma pengunjung saja. Pengunjung yang minta nasi kotak. Oh, enggak ada di sini. Sekarang nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada pengunjung yang nasi kotak, nggak ada. Karena kita tidak berikan nasi kotak. Ya, tapi nasi bulat. Nggak ada. Ya, jadi jangan-jangan kita terlambat. Tapi hari ini kita mau belajar. Jangan ada yang terlambat. Tuhan katakan, aku datang segera. Amin. Artinya kapan? Sebentar lagi. Nah, sekarang saya akan tanya, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua? Coba. Gunung meletus. Gempa bumi, apalagi? Angin topan, badai, banjir, anak kurang ajar sama orang tua. Zaman dulu sudah ada belum gunung meletus? Sudah ada. Banjir zaman dulu sudah ada belum? Sudah. Nah, sekarang kita akan lihat dua tanda yang spesifik untuk menandai kedatangan Tuhan. Yang pertama apa tandanya? Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi, ya. Jadi Injil kerajaan, firman Tuhan itu harus sampai, keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Sama-sama katakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekarang temannya dibilangin, ciri kedatangan Tuhan, tanda kedatangan Tuhan adalah keselamatan harus sampai ke ujung bumi. Silakan, senggol sebelahnya, senggol. Itu tanda yang pertama, ya. Apakah sekarang Injil keselamatan sudah sampai ke ujung bumi? Hampir. Dengan media, dengan gadget yang ada, ya, dengan gadget yang ada, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang mungkin, ya, yang mungkin dulu nggak pernah terjangkau. Bisa, ya, gadget bisa, oh sana bisa terima signal dan bisa nangkep. Ya. Nah, tapi ada masih tempat-tempat yang belum terjangkau. Nah, kita sama-sama nanti ya. Kemudian kita bahas dulu. Yang kedua, ciri yang kedua, tanda yang kedua. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Amin. Pemulihan hati Bapa, pemulihan semuanya kita dipulihkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kalau ada kelas-kelas pemulihan, ikut supaya kita dipulihkan, supaya rumah tangga kita damai sejahtera karena dipulihkan, ya. Ketika saya dipulihkan itu beda banget, ya. Dulu saya orangnya nggak kenaian. Kalau orang Jawa bilang nggak kenaian, kesenggol sedikit bisa nyap-nyap, bisa weng, kayak speaker rusak gitu ya. Nah, tetapi ketika saya mengalami pemulihan beda, sampai keinjek, sampai diinjek-injek, sampai di apain, ya diem aja, udah diem aja. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita harus murid Tuhan harus mengerti. Murid Tuhan harus ngerti dua tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama apa tadi? Injil kerajaan. Yuk tangannya sama-sama. Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi. Yang kedua tandanya apa? Pemulihan segala sesuatu, ya. Nah, ya sampai
Kristus akan datang setelah pemulihan segala sesuatu. Nah itu ya, itu tanda kedatangan Tuhan. Nah sekarang ada satu janji lagi yang Tuhan saat ini sedang genapi. Ini luar biasa janji Tuhan ini. Ya kita akan lihat firman Tuhannya. Ya pencurahan Roh Kudus hari-hari ini sedang Tuhan genapi ya. Ada di Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Yuk sama-sama kita baca. 3, 4. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak laki-laki dan perempuan kita akan bernubuat ya. Kemudian teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Ya ini janji Tuhan juga terdapat di Yoel 2 ya. Di Yoel 2 dikatakan sama ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di sini ada yang bukan manusia. Artinya semua Tuhan mencurahkan rohnya. Amin. Bu Hana, tapi aku belum terima. Siapa yang belum terima Roh Kudus? Belum terima pencurahan Roh Kudus. Oh semua sudah dapat. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini kita belajar lebih dalam ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak kita ini akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat. Suka tidur sih soalnya. Jadi dapat mimpi ya. Yang belum dapat mimpi, mimpikan ya. Mimpikan anak cucu kita melayani Tuhan. Mimpikan ya, gereja Tuhan menjadi penuh dengan jiwa-jiwa. Mimpikan orang Kedar dan Nebayot datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Mimpikan, amin. Kita orang-orang tua, kita gak bisa banyak lakukan dengan tenaga, tetapi kita mimpikan ya. Kemudian teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah ini janji Tuhan yang hari-hari ini sedang digenapi. Oleh karena itu gereja-gereja terus mendengung-dengungkan tentang Pentakosta, pencurahan, apalagi bulan-bulan ini, bulan pencurahan Roh Kudus ya. Oh, Bu Hana, kalau bulan depan nggak bulan pencurahan? Loh ya sama, ini kan ayatnya sama ya, pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita Tuhan curahkan rohmu atas kehidupan kami. Terus curahkan Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yuk kita nyanyi dulu ya. Ya, pemusiknya. Oke, sama-sama. Yuk kita bagi berdiri ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Yang dikasih Tuhan, anggur baru tercurah ya. Tuhan mencurahkan urapannya pada setiap kita. Amin. Mesti ngalami pencurahan Roh Kudus.
Kita lihat ya. Firman Tuhan katakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tadi kan pertanyaan saya, sudah terima Roh Kudus belum? Sudah Bu Hana, sudah ditumpangin tangan berkali-kali, sudah terima Roh Kudus ya. Tetapi pertanyaan saya, sudah terima kuasa belum? Sudah. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk marah, kuasa untuk sakit hati, kuasa untuk ya. Nah ini kita lihat, kita harus terima kuasa Allah, kuasa ilahi dalam hidup kita ya. Kita tidak membiarkan kemarahan ada dalam hidup kita, itu kuasa loh ya. Nah kita sekarang lihat ini kok nggak bisa ya? Bisa tolong dibantu di atas. Nah, pencurahan Roh Kudus itu menghasilkan kuasa, ya. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa atasmu dan atasku juga. Sama-sama tunjuk sebelahnya, atasmu dan atasku juga. Jadi kita semua diberi kuasa, ya. Untuk apa kuasanya? Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Kuasanya bukan untuk bertengkar. Kuasanya bukan untuk marah. Bukan untuk membuli temannya. Tapi kuasanya untuk apa? Habis buana itu, oh suamiku tuh kalau minta kopi maunya cepet-cepet, aku kan nggak bisa cepet-cepet, kesel aku. Bukan kuasa untuk marah, tapi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung ya. Amanat agung Tuhan, penuaian terbesar. Tuhan berikan kuasa pada kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ya, kita diberikan pencurahan Roh Kudus, kita dapat kuasa. Kuasanya untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Sama-sama ngomongin teman. Dapat kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amanat agungnya apa? Amanat agungnya, ya. Amanat agungnya apa? Jadikan, pergilah, sama-sama tangannya, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Terus baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yuk sama-sama ya, nggak usah lihat ya, sama-sama lihat saya. Yuk. Jadikan semua bangsa muridmu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan Puji Tuhan, semuanya sudah hafal. Kasih tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Waduh, ini benar-benar murid ya. Tapi masalahnya menuai, bisa nggak menuai sendirian? Bisa nggak menuai sendirian? Untuk sampai ke ujung-ujung bumi bisa nggak menuai sendirian? Boro-boro. Siapa yang sudah pernah ke Papua? Ke Papua aja belum, mau ujung-ujung bumi ya kan? Belum, saya juga belum. Ada yang sudah, ya ada yang sudah. Ada yang belum. Ke Amerika belum. Mau ikut buana kalau ke Amerika ya. Nah ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa sendirian, tapi kita harus bergandeng tangan. Amin. Amin ya, amin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah kalau ada Zoom, nanti kalau ikut Zoom pemuritan ya, ajak teman-temannya yang di Amerika, punya kenalan yang di Amerika, weh, ini ada kelas pemuritan Zoom, ikut, nah ya, supaya kamu juga menuai. Nah yang dari Afrika, yang dari Eropa, semuanya diajak ya. Ya kita perlu bergandengan tangan. Coba sebelahnya digandeng. Digandeng mana gandengnya? Gandeng gini ya, digandeng. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabat
Dan kita bergandengan tangan. Amin. Bergandengan tangan untuk apa? Menuai, ya, menuai. Penuaian yang terbesar. Hari-hari ini penuaian yang terbesar harus terjadi. Ini nggak bisa lagi. Gimana caranya? Tolong ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita ngomong penuaian, ini banyak hamba-hamba Tuhan berkumpul ya. Mereka berkumpul, bersatu hati berkumpul. Mereka menetapkan, kalau gitu tahun 2033 kita akan mengadakan perayaan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus 2000 tahun ya. Kita akan adakan di tahun 2033. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya di tahun 2033 kami bergandengan tangan semua Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Semua Injil sampai ke ujung-ujung bumi dimanapun ya. Semua orang mendengar tentang Injil. Semua orang dapat berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Mereka punya kesempatan. Tapi mau jumpa dengan Tuhan secara pribadi terserah. Tapi yang jelas mereka punya kesempatan untuk jumpa dengan Tuhan. Amin. Ini tugas kita. Ini tugas saya. Sama-sama katakan tugas saya. Kamu juga. Ya, tugas saya dan kamu di tahun 2033. Tahun 2033. Sekarang tahun berapa? 2025. Ya, kurang berapa tahun? Pertanyaan saya, 2033 kita sama-sama bergandengan tangan supaya apa? Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi. Sama-sama katakan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Ngerti? Tahun berapa? 2033. Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi. Sekarang ingat gak? Setelah Injil kerajaan sampai ke ujung bumi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bencana. Tadi ayatnya yang pertama tadi, setelah Injil kerajaan diberitakan sampai ujung bumi, apa yang terjadi? Kedatangan Tuhan. Bu Hana jadi kedatangan Tuhan tahun 2033. Saya nggak ngomong loh ya. Nanti jangan dipotong-potong. Saya ngomong tahun 2033 Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi. Ya, sehingga semua orang berjumpa dengan Tuhan, boleh punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Setelah itu, setelah Injil sampai ke ujung bumi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, setelah Injil kerajaan sampai ke ujung bumi, Tuhan Yesus datang. Ngerti? Jadi kita harus siap. Ya. Saya bersukacita sekali ya. Teman kita Ibu Anggut ya, setelah dia disembuhkan Tuhan, setiap hari selalu bersaksi, menyaksikan, memberitakan Injil, memberitakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat. Luar biasa ya. Nah, kita juga mau seperti itu. Amin. Jadi Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi, terus Tuhan Yesus datang. Injil kerajaan sampai ke ujung bumi tahun berapa? 2033. Sekarang tahun berapa? Jaraknya tinggal berapa tahun? Berapa tahun? 20 tahun. Lama nih. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Siap enggak? Itu kalau Tuhan datangnya nanti. Kalau Tuhan tiba-tiba datang menjemput kita. Suami saya tiba-tiba dijemput
pada waktu mandi, selesai mandi, tiba-tiba dijemput? Gak ada yang tahu. Kapan kita dijemput gak ada yang tahu. Tapi kita udah siap belum? Ya. Nah, ini ya kita lihat ya. Jadi kita harus bergandengan tangan ya, bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita menerima kuasa ya untuk menjadi muridnya Tuhan. Oke, Grady tolong di skip. Saya skip biar cepat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini apa? Nah, kita terima janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Ini sudah lewat, saya lewatin ya. Nah, mengapa kita ini berbahasa roh? Mengapa mulut kita ini perlu berbahasa roh? Kalau nggak berbahasa roh, yang keluar bahasa gosip, bahasa maki-maki, bahasa fitnah, bahasa apa? Bahasa pemberontakan, bahasa nyelekit. Oleh karena itu Tuhan mau berbahasa roh, dikuduskan. Amin. Kenapa toh kok harus berbahasa roh? Saya gampang-gampangnya itu supaya mulut kita yang najis dikuduskan. Sama-sama pegang mulut yang najis. Siapa tadi yang pagi-pagi sudah marah-marah sama suaminya? Mulut yang najis dikuduskan. Amin. Amin. Sehingga kita menjadi murid yang penuh kuasa. Kalau kita tidak kudus mulutnya, gak ada kuasa. Kalau kita masih suka nuding-nuding orang, kamu sih gara-garanya, gak ada kuasa. Ada kuasa menyakiti, kuasa untuk mematikan, itu terjadi. Tapi kita mau menjadi muridnya Tuhan, kuasa untuk membangun, kuasa untuk memberikan semangat ada dalam hidup kita. Amin. Ini ya, mulut dikuduskan. Sama-sama katakan, mulutku dikuduskan. Oleh karena itu kita perlu berbahasa roh, ya, berbahasa roh, nyembah berbahasa roh, berdoa berbahasa roh, mau tidur berbahasa roh. Saya kalau nggak bisa tidur malam sambil tiduran, udah selesai doa sambil tiduran berbahasa roh, ralapas syikirat sampai selesai. Berbahasa roh, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya mulut kita apa? Penuh dengan kuasa. Sama-sama katakan, mulut penuh dengan kuasa. Kalau mulut penuh dengan kuasa, kita menjadi murid yang penuh dengan kuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan ayat ini luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan bahasa roh dalam hidup kita? Yesaya, Nabi Yesaya, ketika hadirat Tuhan turun, ya, Nabi Yesaya sadar bahwa dirinya itu najis. Kemudian malaikat mengambil bara api, taruh di mulutnya. Sehingga dia katakan, dikuduskan mulutnya. Ini Nabi Yesaya. Mulutnya najis, hidupnya najis, tetapi bara api menyentuh. Sama dengan kita. Kita dikasih bahasa roh, Roh Kudus dicurahkan bahasa roh, sehingga kita jangan najis, jangan menajiskan diri kita. Jangan mulut dipakai untuk gosip, jangan mulut dipakai untuk marah, jangan mulut dipakai untuk nuding-nuding orang lain. Emang diri kita nggak salah, diri kita juga penuh salah, ya. Nggak usah nuding-nuding yang lain, tapi mulut dikuduskan. Ini loh rahasianya. Saya akan bukakan rahasianya. Matius 16 ayat 19 katakan. Yuk sama-sama dibaca. 3, 4. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Siapa mau kunci kerajaan surga? Loh, ada yang nggak angkat tangan loh. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau kunci kerajaan surga? Kalau mau butuh mobil, tinggal cekrek buka.
mobil datang, kucruk. Amin. Kontrakan habis, buka, cekrek, kucruk, uangnya datang. Amin. Kakinya sakit, buka, cekrek, kucruk, kesehatan kaki datang. Amin. Itu kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu berupa apa sih? Apakah berupa anak kunci? Ini kunci. Ini kunci. Enggak. Tapi kunci kerajaan surga ada di mulut kita. Amin. Sama-sama kok banyak yang kayaknya. Sama-sama katakan kunci kerajaan surga ada di mulutku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku melepaskan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah kita terima. Amin. Aku ikat segala roh-roh jahat, kejahatan, roh orang kuat yang membelenggu orang-orang di jalanan yang tidak mau mengenal Tuhan. Aku ikat dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh orang-orang di sana. Harus terlepas, harus terikat. Karena mulut kita penuh dengan kuasa. Amin. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Sama-sama katakan, apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. 3, 4. Amin. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kita mau mendoakan orang-orang yang sakit ya. Aku lepaskan segala sakit penyakitmu. Aku gantikan dengan kesembuhan mengalir atasmu. Kesembuhan terjadi atasmu. Kesembuhan terjadi atasmu. Kesembuhan harus terjadi. Amin. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, halaman terakhir. Mulut yang kudus untuk apa? Menyuarakan kehendak Tuhan ya. Tuhan maunya apa? Firman Tuhan itu maunya apa? Kita suarakan. Hari ini saya sedang menyuarakan menjadi murid yang penuh kuasa. Saya menyuarakan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Tuhan mau kita tidak hanya jadi pengunjung yang datangnya terlambat, yang datangnya cuma nasi demi apa? No. Kita jadi murid. Tuhan mau kita jadi murid. Amin. Oleh karena itu kita masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Karena saya di dalam kelompok besar nggak bisa. Saya mau di dalam kelompok kecil supaya kita saling mendoakan, saling berbagi firman. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, menyuarakan kehendak Tuhan. Saya sedang menyuarakan menjadi murid yang penuh kuasa. Mulutnya penuh kuasa. Kemudian menyuarakan otoritas Allah dan mencipta. Kita ini mulut kita diberikan otoritas Allah untuk mencipta. Yang tidak ada mata, ada orang yang matanya polos begini gak ada mata. Didoakan, aku ciptakan mata, terbukalah dalam nama Yesus. Matanya terbuka. Yang lumpuh, aku ciptakan kaki yang baru. Yang lumpuh sudah berlalu, sekarang kaki yang baru berjalan dalam nama Yesus. Kakinya berjalan. Sekarang yang sedang alami sakit apa? Siapa yang sedang alami? Mulai ciptakan. Yang ginjalnya sakit, yang pankreasnya sakit, mulai ciptakan. Amin. Yang gula darahnya tinggi, pankreasnya rusak, mulai ciptakan pankreas yang baru. Yang mahnya suka, lambungnya suka sakit, yang suka GERD, mulai ciptakan. Aku ciptakan lambung yang baru dalam nama Yesus. Otot yang mulai lemah, yang sakit,
mulai katakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saya katakan pada tangan saya sedang sakit. Saya katakan kesembuhan pasti terjadi. Ketika aku beritakan kesembuhan terjadi. Saya nggak peduli aja. Menyanyi saya pakai menyanyi. Firman Tuhan saya pakai untuk gerak-gerak. Saya katakan kesembuhan mengalir. Amin. Kesembuhan terjadi. Apa yang sedang kita alami, kantong kita kempes. Kita mau katakan, ya, pintu-pintu gerbang sudah terbuka dan Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ke baik-Nya yang kudus. Ini baik-Nya Tuhan. Ngalami nggak? Saya ucapkan setiap hari, aku ngalami loh, aku ngalami. Amin. Nah, menyuarakan firman dan Injil, firman Tuhan disuarakan. Firman Tuhan Alkitab bukan hanya ditaruh, HP bukan hanya ditaruh, setiap pagi dibuka, disuarakan. Jangan cuma disuarakan supaya firman itu jadi. Supaya firman itu jadi oleh Roh Kudus, firman itu jadi. Saya akan buka Yesaya 55. Saya akan buka Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan. Ketika firman itu diucapkan, ketika firman itu disuarakan, firman itu akan apa? Dikatakan di sini, firman itu akan melaksanakan. Ketika kita katakan pintu-pintu gerbang terbuka, berkat bangsa-bangsa mengalir atasku, firman itu melaksanakan. Ketika kita katakan kesembuhan terjadi atas tanganku, firman itu melaksanakan. Ketika kita katakan anakku akan melayani di rumah Tuhan, itu firman itu sedang melaksanakan. Amin. Oleh karena itu ucapkan firman, ya. Terus firman Tuhan katakan dan akan berhasil dalam segala apa yang kusuruhkan. Firman itu akan berhasil. Firman itu gak akan batal, tidak akan gagal, tapi akan berhasil. Bu Hana, saya kok gak ngalami. Tunggu waktunya. Ada orang yang ngalami, yang mengatakan, pintu-pintu gerbang terbuka, berkat bangsa-bangsa mengalir atasku. Ada yang ngalami langsung, tapi ada yang ngalami setiap hari berdoa. Mungkin ada yang ngalami 2 bulan, ada yang ngalami setahun baru ngalami, tetapi tidak akan pernah gagal, pasti berhasil, karena ini janji Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan pasangan hidup pada anakku. Pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasangan hidup yang seimbang. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terjadi. Kemudian untuk mengikat dan melepaskan. Ya, ikat dan lepaskan. Ya. Aku lepaskan damai sejahtera Allah. Aku lepaskan ketika kita sedih, susah. Ya. Aku lepaskan damai sejahtera Allah mengalir atasku. Amin. Damai sejahtera itu harus mengalir atas kita. Amin ya. Kemudian menyuarakan kesaksian. Saya apresiasi ya, Ibu Anggut terus setiap hari dia menyuarakan kesaksian ya, kesaksian disuarakan, membangun dan meruntuhkan ya, untuk membangun dan meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia, meruntuhkan benteng-benteng pikiran, diruntuhkan. Setiap tidak percaya Tuhan mulai runtuhkan. Aku runtuhkan setiap ketidakpercayaan
Tuhan. Setiap ketidakpercayaanku akan firman Tuhan, aku runtuhkan dalam nama Yesus. Amin. Diruntuhkan, ya. Kemudian menyuarakan doa pujian dan penyembahan, menyuarakan nubuatan, mulai bernubuat. Anakku, engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan terus menyuarakan suara Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menduduki posisi-posisi yang strategis di dalam perusahaan. Engkau tidak akan di PHK. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Setiap hari nubuatkan pada anak-anak kita. Setiap hari nubuatkan pada suami. Setiap hari nubuatkan pada diri sendiri. Aku diberkati Tuhan. Menyuarakan kata-kata hikmat, nasihat yang menguatkan, ya. Menghancurkan tipu muslihat iblis. Nah ini, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita gak melawan oknum darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa roh-roh jahat di udara. Perangnya dengan apa? Mulut dan firman. Gak cuma lo pergi. No. Tapi firman keluar dari mulut kita, menghancurkan tipu muslihat iblis. Amin. Segala intimidasi iblis yang mencoba untuk menghantam hidupku, aku patahkan dalam nama Yesus. Amin. Nanti kita di dalam kelompok, kita akan review firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama dengan leadernya, ya, menyuarakan firman Tuhan. Menyuarakan firman, belajar untuk menyuarakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, mulai suarakan. Amin. Yuk, saya nggak berlama-lama karena waktunya udah terus berjalan. Kita tutup firman Tuhan. Orang mata syekera lama-lama. Syara lama takara lama ya lama. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Di sini dikatakan firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Setiap firman Tuhan yang kita ucapkan itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang. Janji Tuhan itu menopang hidup kita. Apa yang pernah Tuhan janjikan dalam hidup kita, apa yang pernah Tuhan janjikan, Tuhan menjanjikan berkat atas hidupmu. Mulai raih berkat itu. Mulai raih. Mulai katakan, Tuhan, aku terima berkat-Mu. Aku terima berkat bangsa-bangsa. Berkat Tuhan. Janji Tuhan menopang hidup kita. Amin.
ya dan amin. Janjimu menopang, sehingga kita boleh berkata, Yesus aku cinta Tuhan, karena aku mengalami kasih-Mu Tuhan. Aku cinta Tuhan. Yuk. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim.
Mungkin kau sedang mengalami sakit. Mulai perkatakan kesembuhan. Mulai perkatakan kesembuhan. Mulai perintahkan sakit itu keluar dari tubuhmu. Mulai katakan, jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Mulai perkatakan, mulai katakan, sakit penyakit keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Kalau engkau merasa miskin, mulai usir roh kemiskinan, mulai usir. Katakan, roh kemiskinan keluar dari hidupku. Roh kemiskinan keluar dari hidupku. Oh, aku anak raja, aku kaya karena Bapakku adalah kaya. Orang masyekera lapayara 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 lapase. Orang patakara lamasyekera patakara lapayara lapatasakatakara lapayara lapasekera lapayara. Orang takara lapayara. Kalau kau saat ini sedang dalam keadaan lemah, mulai katakan pada jiwamu, kuatlah hai jiwaku, bermasmurlah bagi Tuhan hai jiwaku. Aku katakan hai jiwaku, jadilah kuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih hambamu sudah memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu untuk kami, menjadikan kami murid-murid yang penuh, yang mulutnya penuh dengan kuasa. Kami percaya mulut kami dikuduskan dan mulut kami penuh dengan kuasa. Firman Tuhan, ketika firman Tuhan kami ucapkan, firman Tuhan itu harus terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi untuk siang hari ini. Kami serahkan anak-anakmu, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dihiburkan, bahkan yang kurang secara keuangan dicukupkan Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama kami berdoa, amin. Katakan Roh Kudus memenuhiku, aku penuh kuasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Omo-omo kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik. Pelayan Tuhan sudah siap untuk menjalankan kantong persembahan. Mari sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini umat-umat-Mu akan mengulurkan tangan memberikan korban persembahan. Kami tahu ini asalnya dari Tuhan dan kami akan memberi untuk pelayan pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Biar roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala
boleh memuji memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan dapat mendengarkan firman yang menguatkan, yang mengingatkan kami, yang memberkati kami semua untuk menuai sudah tanda-tanda akhir zaman digenapi. Juga kami mau berdoa bersatu hati untuk Ibu Hana, Ketua Humas di tempat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati lebih-lebih lagi Ibu Hana dengan pengurapan khusus bersama Kesia. Juga Tuhan Yesus, Tuhan berkati berlimpah-limpah dan memberi kesehatan sempurna. Juga untuk gembala sidang kami, gembala pembina Pak Miko beserta wakil-wakilnya, juga Tuhan berkati memberi kesehatan sempurna. Juga untuk gembala kami Rayon 1D, juga Tuhan Yesus beserta keluarganya, Tuhan memberikan kesehatan sempurna. Mazmur 91 dan Mazmur 23 berlaku pada keluarga Pak Kiki. Terima kasih Bapak. Untuk bangsa dan negara juga kami berdoa Tuhan supaya tidak ada pemecah belah, roh kerusuhan kami tolak. Pemerintahan yang takut akan Tuhan dari atas sampai yang terbawah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya yang teman-teman kami semua yang datang tidak seperti kami pulang, semua sudah mengalami mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, kami mau menerima berkat-Mu dari hamba. Ya, kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkatnya daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kehidupanmu. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan yang ilahi, berkat kuasa surgawi mengalir atas hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberi kuasa, sama-sama yang diberkati. Katakan amin.